Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada saat sekarang ini saya sedang di Somai Batagor Ikang Kanjon. Nah, jadi kalian bisa menemukan somai itu tuh di dekat Gerbang Unan. Jadi buat kalian yang mau makan Batagor, boleh banget nih ke sini. Nah, jadi pada saat sekarang ini saya ingin mewawancarai Kang Jonnya untuk ditanya-tanya. Nah, bagaimana wawancaranya? Mari ikuti terus video ini. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Kang Johan, salah satu UMKM yang ada di Indonesia ini. Jadi pada saat sekarang ini saya ingin mewawancari Kang Johannya. Halo Kang Johan, apa kabarnya Kang Johan? Alhamdulillah baik sehat. Baik, jadi saya izin untuk mewawancara ya Kang Johan. Ya, ya, ya. Baik, jadi saya ingin bertanya, boleh nggak sedikit ceritain awal mulanya kenapa Bapak bisa untuk mulai usaha ini? Ya, awal mulanya jadi gini ya. Pertama saya dulu tuh ke sini tahun 2019 akhir kalau nggak salah. 2019 akhir. Nah, dulu saya pertama ke sini kerja bangunan dulu di proyek. Cuman pas lihat saya ngontrak di sini kan ngontrak di sini nih. Nah, ada kemungkinan kan bagus nih buat jualan. Nah, kebetulan saya senang jualan di kampung juga. Ya akhirnya kan buat nama-nama penghasilan, coba-coba aja jualan. Nah, alhamdulillah dari ditambah jualan malahan bisa agak lebih gitu daripada penghasilan bangunan. Tapi itu juga tergantung rezekinya masing-masing. Cuman kebetulan saya alhamdulillah jualan lancar. Jadi ada penghasilan tambahan buat saya di sini. Oh, jadi jualan ini tuh termasuk salah satu tambahan dari Kang Jon. Ya, Berarti dulunya Kang Jon, awalnya tuh oh jadi kalau sekarangnya udah fokus ke jualan. karena fokus aja ke jualan sini. Jadi kerja bangunan tuh ya dari dulu juga pas pertama jualan sini udah ibaratnya bukan ditinggalin ya lompatnya aja langsung ke jualan. Karena alhamdulillah dari jualan ini bisa bertahan sampai sekarang di sini tuh. Kalau nggak jualan belum tentu saya juga bisa bertahan di sini. Oh iya, benar-benar. Berarti kan Kang Jon tadi kan Johan tadi kan udah dari 2019 ya di sini. Iya, iya. Berarti udah 6 tahun ya. Itu Ya, tuh udah langsung di 2019 tuh udah langsung jualan di sini atau mulai jualannya di tahun berapa? awal mulanya jualan tuh di akhir 2019 kalau nggak salah Desemberan. Cuman kan pas lagi yang namanya jualan kita nggak tahu kedepannya tuh ada apa. Nah, tahu kan lah mungkin dari pas sudah 2020 ke sini ada konflik apa kan isu-isu apa itu ya itu mungkin apa terkendalanya itu di situ kayak gitu. Oh, boleh. Jadi kalau boleh tahu nih, ini kan lumayan banyak ya yang Kang Johan jualin. Nah, kalau boleh tahu apa aja tuh, Kang? Kalau saya di sini buat sementara ini sebenarnya banyak sih. Bakso aci, batagor, somai, ciring. Nah, cuman yang sekarang yang saya jalani aja dulu dari awal tuh somai sama batagor aja. Antara dua itu aja dulu. Oh, kalau boleh tahu nih, Kang, yang paling laku itu biasanya yang mana? Alhamdulillah sih kalau dua-duanya ini somai sama batagor hampir rata lah gitu. Cuman di antara yang ini yang paling laku itu ya batagornya. Berarti batagornya yang paling banyak pembelinya. Ini aku juga mau nanya lagi. Ada nggak cara khusus dari Kang Johan biar dagangannya tuh cepat laku? Cara khusus saya mungkin satu ibaratnya di bumbunya di agak ya lebih mantap lah. Kalau bisa tambah ke depan tuh tambah mantap bukan tambah nurun. Kalau buat saya itu maksudnya. Jadi walaupun bahan mahal ya kalau setidaknya ini kalau di masalah bumbu wah itu lebih ke depan tuh lebih bagus gitu. Jadi insya Allah mungkin pelanggan tuh lebih nambah gitu. Tapi kalau kita bumbu ke depannya karena bahan-bahan mahal nurun, nah pasti bakal menurun juga. Tapi kalau buat saya, kalau caranya biar bisa bertahan, biar bisa lebih maju, lebih depan tuh jadikan pengalaman. Nah, jadi apa yang kita buat tuh bisa lebih baik lagi. Itu aja cara Jadi, saya mah. oh Jadi iya. yang dibuat ke depan tuh, misalnya 1 tahun ini, 2 tahun tuh ke depan tuh harus lebih baik dari tahun kemarin. Jadi kalau walaupun bahan-bahan naik tuh nggak ngaruh ya Kang. Iya, Jadi kita tetap harus lanjut, harus tetap bagus nih dagangannya. iya. Citra rasanya biar makin oke gitu. Nah itu. Nah ini kan pasti kalau ada yang beli itu kan ada pemasukan uang. Terus nanti
Kang belikan lagi ke bahan-bahannya itu kan ada juga pengeluarannya. Iya, Nah itu ada cara tersendiri nggak Kang buat ngatur uang tuh biar usahanya tuh tetap jalan? ada ada cara saya tuh sendiri. Gimana Kadang-kadang tuh kan, Kang kalau boleh tahu? ya, kalau cara saya sendiri mungkin ya ibaratnya gini, kalau pendapatan kita ibaratnya 100%, ya maksimal yang harus kita belanjain tuh 60%-an lagi pas buat besoknya tuh. Kalau kita mau nyimpan gitu. Karena apa? Pasti dari kita jualan tuh ada lebihnya, ada pasti ada lebihnya lah. Kalaupun nggak ada lebihnya pasti bahannya masih ada kan. Nah, kalau buat saya dari penghasilan itu misalnya ada 100% nih penghasilan saya, saya belanjainnya 60%. Yang 40% tuh saya simpan. Ibaratnya yang 20% saya simpan, yang 20% lagi buat sehari-hari. Jadi keren banget ya emang cara Kang Johan ini buat ngatur uang biar dagangannya tetap jalan. Terus aku juga mau nanya nih Kang, misalnya nih kalau kita dagangan tuh kan pasti ada trouble atau masalah-masalah gitu. Nah misalnya kalau lagi sepi pembeli nih, nah gimana cara Kang Johan buat ngatasinya? Ya kalau yang namanya jualan mungkin semuanya tuh kadang ada rame, ada sepi, ada rame, ada sepi ya. Cuman kalau saya di pas sepinya lagi itu tergantung. Kalau kayak daerah kayak gini nih, misalnya paling di pas sepinya tuh kita pas lagi anak kuliah libur kan, pasti omset kita agak menurun. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bertahan di omset kita di sini menurun? Nah, saya mah dicari lokasi lain mana yang agak bisanya nambah lah sedikit-sedikit walaupun gak stabil. Setidaknya walaupun kita gak bisa buat nabung, minimal kita buat sehari-hari aja dulu. Nggak perlu kita mikirin buat nabung. Kalau saya kayak gitu. Kalau pasti anak kuliah ke libur kayak gini, pikirannya yang penting bisa buat sehari-hari dulu. Cuman kalau kita mau ada tambahan, ya kalau mau kita cari tempat lain, cari kemana, banyaklah jalan buat cari peluang yang lain gitu. Kalau kita mau pasti ada. Jadi kayak semuanya tuh pasti ada solusinya Ya gitu ya. pasti Kang? ada solusinya gitu. Tapi kalau kita nih udah kita sepi di sini atau kita terus-terus aja bertahan di sini, ya mungkin itu aja yang kita cari itu gitu. Tapi kalau kita mau cari solusinya, coba cari cara lain ke sana. Apa cari tempat lain gimana? Pasti ada solusi. Ini Akang jualannya masih baru di depan gerbang Unan ini aja Kang atau ada cabang yang lain? Kalau sekarang ada cabang dua. Kalau buat sekarang tuh yang satu di bawah di kafe, yang satunya lagi di bawahnya lagi. Oh, berarti memang lagi ada cabang yang lainnya ya? Iya, ada cabang. Oh, berarti Akang ada ya rencana buat ngembangin usaha untuk kedepannya? Misalnya kayak buka toko atau gimana gitu? Kalau buat ngembangin sih, ya pasti semuanya tuh ada orang yang pikiran buat ngembangin. Cuman ya kita juga kan dilihat dari pengalaman ke belakang nih, apa kita ngembangin tuh bisa lebih baik, apa bisa menurun. Kalau lebih baik kita kembangin ya kembangin. Tapi kalau kita pasti kembangin itu ibaratnya kita nambah karyawan nih malah tambah buruk, lebih baik jangan. Nah, itu pengalaman saya. Karena apa? Oh, udah ada Setidaknya pengalaman. dari tambah karyawan tuh kalau ibaratnya nambah lebih baik jalani, tetapi kalau nambah lebih buruk lebih baik jangan pakai karyawan, pakai tenaga diri aja sendiri. Insya Allah ibaratnya kalau kita penghasilan dari 300, kalau buat diri sendiri mungkin itu udah bisa buat makan. Tapi kalau kita pakai karyawan belum tentu itu bisa buat makan buat kita. Benar. Karena karyawan juga itu tanggung jawab kita. Karena kita Kayak juga gitu. harus bayar karyawannya ya kan? Iya, kalau dari pengalaman saya. Udah cukup mungkin itu saja aku rasa untuk wawancaranya Kang yang perlu aku tanyain. Iya, Baik, terima kasih banyak ya Kang Johan. iya. Baik teman-teman, itu sekian wawancara dari saya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.